Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, kembali Sakayang akan sedikit bernostalgia tentang film-film jadul namun terbaik di masanya. Dan film ini juga yang membuat Sakayang jadi hobi naik gunung loh. Film ini berjudul Vertical Limit tahun 2000. Bagi yang udah pernah nonton tapi lupa judulnya, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian kembali mengingat masa-masa lalu yang indah. Dan bagi yang belum menonton karena masih bocil atau belum lahir, semoga video ini memberikan hiburan yang mengasihkan. Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, tinggal subscribe aja ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya gurun yang luas dan bertebing di daerah Utah. Terlihat satu orang keluarga yang hobi sekali dengan kegiatan outdoor ini sedang melakukan panjat tebing dengan ketinggian yang wow sekali. Namun Sakayang sedikit mengingatkan, jangan kalian terfokus kepada efek CGI atau komputerisasinya ya, karena film ini rilis di tahun 2000, maka nggak adil kalau kalian sandingkan dengan film-film di zaman sekarang. Namun dari segi cerita, jangan kalian ragukan lagi. Terlihat seorang kakak bernama Peter dan adiknya bernama Annie sedang santuy memanjat sedikit demi sedikit. Dan sang ayah bernama Garrett pun memperingatkan Annie untuk selalu memasang penambat ketiga. Apa itu penambat? Ntar juga kalian tahu ya. Peter pun memasangkan penambat ketiga untuk adiknya. Namun selang beberapa saat tiba-tiba terjadilah kecelakaan yang tak terduga. Dua pendaki lain ternyata mengalami kecelakaan dan jatuh ngait ke badan ayahnya, sehingga mereka semua tergantung dengan 3 tambatan Annie. 2 tambatan Annie pun lepas dan tinggal 1 tambatan lagi. 2 pendaki itu pun terjatuh dan mati. Annie pun disuruh ayahnya untuk memasangkan tambatan lain, namun tak terjangkau. Situasi semakin mencekam karena 1 tambatan terakhirnya tidak kuat untuk menahan 3 beban sekaligus. Maka Garrett pun meminta Peter untuk memotong talinya untuk mereka bisa selamat. Ayahnya nyuruh motong, si Annie bilang jangan. Kebayangkan bingungnya jadi si Peter, kalau nggak dipotong mereka bertiga akan mati. Dan dengan situasi yang sulit, akhirnya Peter pun memotong talinya dan ayahnya pun meninggal seketika terjatuh dari ketinggian yang wow sekali. 3 tahun kemudian, kini Peter bekerja di National Geographic menjadi juru foto alam liar. Setelah selesai memoto, ia pun pulang bersama rekannya, namun karena keteledorannya dalam melangkah, ia pun tikosewat atau terpeleset yang mengakibatkan kakinya patah. Sontak Peter pun memanggil bantuan dari para militer untuk mengevakuasi korban. Ia pun dibawa ke pangkalan militer yang kala itu sedang gencar-gencarnya berperang. Peter bertemu dengan komandan di sana yang juga beragama Muslim. Assalamualaikum. Peter diterima dengan baik karena katanya satu-satunya orang yang datang ke sini tanpa melakukan apapun adalah dari pihak National Geographic. Di sana Peter pun bertanya dengan banyaknya logistik yang dibawa ke sini untuk apa. Ternyata itu bukan untuk keperluan perang, melainkan untuk para pendaki yang sedang berkumpul untuk menaiki gunung K2. Peter yang penasaran pun pergi ke sana untuk mendokumentasikannya. Sesampainya di sana, ternyata takdir kembali mempertemukannya dengan sang adik bernama Annie. Kini ia sudah menjadi pendaki gunung profesional. Tampaknya setelah kejadian ayahnya dulu, hubungan mereka menjadi renggang. Ia pun bertanya, ini ekspedisi apa? Katanya ini adalah ekspedisi untuk meresmikan perusahaan penerbangan bernama Majestic Airlines. Dan sang bos perusahaan bernama Elliot pun datang. Ia mengumpulkan pendaki-pendaki profesional untuk bisa melambaikan tangan di puncak K2 yang terkenal sulit untuk didaki ketika Majestic Airlines terbang untuk pertama kalinya. Di sana, ia pun mengundang pendaki yang katanya terhebat bernama Tom. Ia yang akan menjadi leader tim pendakian. Sebelum mereka mendaki, Elliot pun memulai pesta tertinggi di dunia bernama Party Majestic. Mereka berencana untuk mendaki di keesokan harinya, namun datanglah seorang abah-abah yang terlihat misterius bernama Wick. Ia terkenal sebagai pendaki yang hebat dan sudah melegenda di sana. Ia pun mengingatkan Elliot tentang cuaca. Kita tidak bisa berbicara seolah kita penguasa di gunung, katanya. Namun Elliot dengan sombongnya bilang, kami di sini sudah melakukan persiapan dengan orang-orang berpengalaman dan teknologi cuaca yang canggih. Ia pun tidak mendengarkan perkataan dari si abah itu.
Hari pendakian pun tiba, mereka bersiap-siap menaiki helikopter jemputan untuk sampai di titik pendakian. Dan Peter pun bilang kepada Annie semoga berhasil dan selamat. Mereka pun pergi. Singkat cerita, terlihat Annie pun melalui jurang dan harus menggunakan tali dan bergelantungan. Namun tiba-tiba Peter melihat ada badai yang akan menerjang para pendaki. Ia pun berlari ke ruang kontrol untuk memberitahu pendaki agar segera turun. Namun karena kebodohan dari tim kontrol yang terlalu menyepelekan cuaca, mereka pun tidak menghiraukannya. Hingga Ed yang juga seorang pendaki berpengalaman pun angkat bicara untuk memperingatkan mereka. Dan info itu diterima oleh Tom selaku leader pendakian. Namun ternyata si Elliot yang terlalu bernafsu pun malah bersikeras untuk melanjutkan pendakian. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa dan melanjutkannya. Dan benar saja, badai pun datang. Tom pun menyuruh semuanya untuk turun dan berlindung, namun terlambat. Cuaca yang ekstrim membuat mereka kewalahan. Hingga tiba-tiba Annie pun terperosok ke dalam es yang pecah dan menarik semuanya. Ditambah lagi es longsor yang menghantam mereka sehingga 2 di antaranya harus mati. Tersisa Annie, Elliot, dan Tom yang terjatuh ke dalam retakan jurang tersebut. Semua orang yang melihat kejadian itu pun merasa syok berat. Bencana datang atas kebodohan mereka semua. Dan Peter pun sangat panik karena ia khawatir dengan sang adik. Lantas untung saja Annie yang cekatan memberitahu Basecamp bahwa mereka selamat. Namun hanya 3 orang saja dan mereka pun sedikit lega. Peter pun meminta untuk dibuatkan tim penyelamat, namun mereka semua hanya terdiam. Karena sangat sulit sekali, dan mereka juga tidak tahu di mana lokasi ketiga orang terkubur, menggalinya juga pakai apa, dan akan memakan banyak waktu. Hingga Peter dan Ed pun memiliki ide untuk meledakkan es tersebut dengan mengunjungi pangkalan militer di sana, dan meminta tolong untuk diberikan bahan peledak. Mereka pun memberikan sebuah cairan nitro aneh yang bisa meledak jika terkena gesekan. Bahkan mereka pun tidak berani untuk menggunakan cairan itu, hingga tiba-tiba si Ed pun kena bocoran cairan tersebut dan harus tetap diam kalau tidak mau meledak. Sepatunya pun dilepaskan dan dilempar. Benar saja, sepatu itu meledak seperti bom, sungguh cairan yang aneh. Singkat cerita, mereka pun membuat rapat dadakan dengan mencari orang yang berani untuk pergi ke puncak untuk menyelamatkan 3 orang tadi. Dan akan diberikan cek cash bagi siapa saja yang berani. Maka ada 1 orang bernama Karim dan 2 orang aneh berkelakuan caliwara bernama Cheryl dan Malcolm. Mereka berani melakukan itu. Di keesokan harinya mereka pun berangkat dengan misi tersebut sambil membawa bahan peledak yang diberikan tim militer. Namun di dalam helikopter terlihat ada seorang wanita tomboy yang sedang santuy ngudut dekat bom itu. Ia adalah Monique. Ia pun bersedia pergi ke puncak bersama mereka. Lantas mereka pun terbang mengunjungi si abah petualang legendaris untuk dimintai bantuan, namun jelas ia menolak. Namun setelah Ed memberitahu ada Elliot di atas sana, ia pun berani melakukannya. Ia pun menjadi pemimpin pendakian dan menyuruh Ed kembali untuk mengecek ruang kontrol di base camp. Dan mereka berenam pun berangkat menggunakan helikopter. Namun semakin tinggi, semakin sulit heli itu untuk mendarat. Lantas satu persatu dari mereka pun melompat dari helikopter. Untung saja mereka bisa turun dengan selamat setelah drama yang menegangkan tadi. Di sisi lain, Annie, Elliot, dan Tom yang berusaha bertahan pun harus menghemat minuman dan suntikan Dex untuk bisa selamat dari serangan edema atau penyakit ketinggian yang akan membuat paru-paru basah dan mati. Namun Tom yang terjatuh pun sepertinya sudah tidak kuat lagi. Kembali kepada para tim penyelamat, Wick pun membagi 6 pendaki menjadi 3 grup dengan jalur yang berbeda untuk bisa sampai ke tempat tujuan dengan efisien. Terlihat di grup Karim, ia pun berjalan bersama Malcolm. Karim pun tidak lupa menunaikan ibadah sholat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ia meminta keselamatan dan juga doa untuk saudaranya yang mati oleh es longsor tadi. Keren sekali, dimanapun, kapanpun jangan lupa sholat ya guys.
Dan di tim Wick yang berjalan bersama Peter pun mendapat sinyal radio dari Annie bahwasanya waktu mereka hanya tersisa 14 jam saja sebelum persediaan habis. Jika lebih dari itu, dipastikan mereka akan mati karena edema. Di jalur lain, tim pendaki Malcolm dan Monique pun melintasi jalur yang licin. Hingga ketika Malcolm minum, tasnya malah terjatuh, dan ketika ia akan mengambilnya, malah ia pun terpleset dan hampir jatuh ke jurang. Monique pun berusaha menolong Malcolm, namun esnya malah retak. Monique dan Malcolm pun tergantung dan hampir mati. Monique pun mengayunkan Malcolm untuk bisa mencapai batu di sebelahnya, namun tiba-tiba bomnya malah jatuh. Monique pun meminta tolong dibawakan tali, namun tiba-tiba es pun longsor dan menewaskan Malcolm. Yang tersisa hanyalah Monique dan ia pun berusaha naik dengan mempertaruhkan hidupnya. Monique pun berhasil menyusul Peter dan Wick, namun dengan jari yang terkilir, Peter pun membenarkan jari itu yang pastinya sakit sekali. Di sisi lain, si komandan yang sedang santuy ngopi tiba-tiba diterjang ledakan hebat dari dalam bunker penyimpanan peledak. Ia pun menyadari bahwa peledak itu bereaksi terhadap sinar matahari. Bergegas, Ed pun menyampaikan pesan itu kepada Wick. Mereka pun segera membawa peledak itu supaya tidak terkena cahaya matahari yang sangat menyengat. Namun di sisi lain, tim Karim yang tidak mengetahui hal itu pun sedang dalam bahaya. Peter pun memperingatkannya dengan memanjat es dan berteriak dan berbicara lewat radio. Untung saja mereka pun segera sigap menyimpan tasnya. Namun tak mereka sadari, cairan nitronya pun bocor dan malah terkena sinar matahari. Mereka berdua pun mati terkena ledakan. Dan ledakan itu sampai mengguncangkan seluruh tempat di sana, hingga tiba-tiba Monique menemukan ada bangkai manusia yang mati terkubur. Ternyata itu adalah istri dari Wick. Jadi ini alasannya Wick selalu menaiki gunung sendirian. Ternyata selama 4 tahun terakhir ia berusaha mencari mayat istrinya yang mati. Dan sekarang secara kebetulan ia pun menemukannya. Lantas Monique pun memperlihatkan kotak suntikan Dex yang ia temukan dekat mayat tadi. Ternyata memang benar, istrinya tidak mati kecelakaan melainkan disabotase oleh seseorang yang bernama Elliot. Dan inilah sebabnya Wick ingin pergi setelah mendengar nama Elliot, karena ia tahu Elliot akan melakukan apa saja untuk dirinya bisa selamat, bahkan mencuri suntikan Dex. Jadi, ia tidak ingin kejahatan Elliot terulang kepada dua pendaki yang terjebak bersamanya di atas. Di malam hari ketika Peter dan yang lain beristirahat, Annie pun mengontaknya untuk menyuruh Peter pulang saja, karena waktu kami hanya tersisa 2 jam saja, sedangkan Peter masih harus menempuh sekitar 5 jam perjalanan lagi untuk bisa sampai di posisi Annie. Dan benar saja, di malam hari Elliot pun membunuh Tom yang sekarat untuk diambil jatah suntikan Dex-nya. Sungguh bejat sekali kelakuan si Elliot. Singkat waktu di pagi hari, Wick pun bersiap untuk pergi. Namun ketika ia mengecek tenda Peter dan Monique, mereka pun sudah tidak ada. Ternyata mereka sudah pergi duluan di tengah malam tanpa beristirahat untuk mengejar waktu. Hingga sampailah Peter di jalan buntu, tersekat jurang yang sangat lebar. Mereka pun hampir putus asa, namun Peter pun nekat melakukan lompatan untuk mereka bisa memasang tali dan menyeberanginya. Di sisi lain, Elliot dan Annie pun berusaha membuat tanda posisi mereka yang sebelumnya mereka memang bertarung karena Annie tahu Tom mati dibunuh. Namun Annie tidak ada tenaga untuk bertarung. Mereka pun membuat tanda dari darah dan meledakkannya menggunakan flare. Hingga akhirnya Peter dan Monique pun sampai dengan bersusah payah dan menggunakan oksigen. Kebayang ngapnya ya.
Ia pun memasang peledak itu dan meledakkan esnya yang mengubur adiknya tersebut. Lantas Peter pun segera memasang peralatannya untuk mengangkat adiknya, namun pijakannya runtuh dan hampir terjatuh. Untung saja ada si Abah yang datang dan membantu mereka. Si Abah pun turun dan membantu Annie naik. Si Elliot pun terlihat sangat takut karena memang ia berasa berdosa terhadap istri dari Wick. Namun Wick bisa menahan emosinya dan tidak membunuh Elliot. Hingga ketika Annie diangkat, kakinya nyangkut dan malah menggerakkan bongkahan es yang besar yang membuat mereka hampir mati. Wick yang melihat situasi itu pun kemudian memotong talinya dan berdoa. Ia pun mati bersama Elliot dan terjatuh. Peter pun akhirnya bisa selamat dan membawa Annie pulang. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup seru kan? Meski di tahun 2000-an, tapi film ini mempunyai cerita keren. Mungkin ada banyak kejadian atau drama-drama yang gak terlalu Sakahayang bahas, karena Sakahayang di sini hanya mengambil inti dari filmnya. Ternyata, cuaca memang tidak bisa dilawan, apalagi dengan kesombongan Elliot yang menjadikan semua rekannya mati. Bahkan para penyelamat pun harus menjadi korban. Dan IMDb untuk film ini adalah 5,9, namun Sakahayang pastinya akan menambahkan sedikit jadi 6,5 karena film ini cukup seru meski di tahun 2000-an. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Vertical ini tahun 2000. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.